warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nih udah nggak buat konten tentang ngosan, ngobrol santai. Nah, hari ini kita nerai dulu ini. Pertama kali ada alat podcast di SMK Negeri 1 Keluang. Saya ada kesempatan nih untuk nyoba alatnya. Wah, pokoknya lengkap sekali. Di sini kita akan ngobrol santai dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Keluang, Bapak Resta Julius. Tepuk tangan dulu. Nah, nanti ditemani juga nih salah satu wakilnya, wakil kesiswaan, ada Bapak Arsil Azim. Jatuh. Jatuh. Oke, seperti biasa di konten ini Pak Resta, Pak Arsil. Jadi di konten kami ini nanti kita ngobrolnya santai, Pak. Jadi mohon maaf. Jadi kita ngobrol santai. Nanti ada beberapa yang saya tanyakan, mungkin nanti dijawab santai saja, nggak usah terlalu serius. Siap. Oke, mungkin yang pertama nih, saya ke kepala sekolah dulu kali ya, ke Pak Resta. Ya, Jadi siap. Pak Resta ini kan baru beberapa bulan, Pak ya? Ada setahun, Pak ya? Setahun 2 bulan. Nah, udah setahun 2 bulan berdinas di SMK Negeri 1 Keluang nih. Lalamo di sini selama 1 tahun 2 bulan sekitar itu, teman-teman semua, mungkin masih banyak yang belum kenal Pak nih. Mungkin bisa perkenalan dulu kalau Pak ini lahir di mana, Caitana. Terus masa kecil waktu zaman, mungkin bisa cerita dulu, Caitana. Siap. Karena ada istilah tak kenal maka tak aruf, Pak. Oh, iya. Tak kenal maka kenalan gitu. Iya, Oke, Pak, silakan, Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak ya. Baik, perkenalkan nama saya Resta Julius SPD MSI. Saya tugas di SMK Negeri 1 Keluang lebih kurang 1 tahun 2 bulan Pak ya. Iya. Saya lahir di Desa Toman, itu Kecamatan Babatoman, tanggal 15 Juli 1978. Tanggal 15 Juli 1978. Wah, Kebetulan luar biasa. hari lahir saya itu malam Jumat Pak ya. Wah. Sampai malam Jumat saja saya tahu, hari lahir saya tahu. Iya. Jadi malam Jumat saya dilahirkan. Nah, kata orang kalau lahir malam Jumat pasti orangnya takut. Apa yuk? Takut ya, benar, takut sama orang. Tapi bisa jadi kepala sekolah ini buktinya. Oke, itu luar Nah. biasa sekali. Oke. Masa kecil saya besar di Desa Toman itulah Pak ya. Selama di sana saya SD-nya di sana, SMP-nya saya pindah langsung ke Palembang sampai ke SMA, sampai kuliah. Kemudian tamat kuliah lanjut lagi ke desa, kembali lagi ke desa mengabdi. Sesuai dengan jurusan kita saya ambil keguruan. Jadi saya mengabdi di masyarakat, mengajar di SMP pertama kali. Di SMP di Negeri daerah 1 Lawangwetan. di Lawang Wetan. Masih agak jauh, hampir 20 menit dari rumah. Gitu. Jadi waktu itu di Palembang itu Pak kuliah di Universitas PGRI. Ngambil jurusan apa, Pak? Jurusan matematika. Tamat selesai di tahun 2003. 2003 baru Iya. tamat. Iya, baru tamat. Langsung ngabdi, Pak ya. Ya, Honor. sebelum saya wisuda, saya sudah ngabdi. Wah, luar Iya. biasa. Tinggal apa namanya? Sudah ujian, tinggal perbaikan, saya sudah bekerja, saya sudah honor. Itu Ya. boleh di-spill, Pak. Itu honor pertamanya berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kalau dulu enak, kalau gini honornya besar. Kalau kami dulu 6 bulan 1 kali, cuma 600.000. Wah, Iya. luar biasa. Luar biasa. 600.000. Makanya iya, waktu dulu saya Pak ya ngajarnya, ngabdinya tidak hanya satu sekolah karena masih bujangan. Iya. Ya, jadi sekolah ini. Jadi dari pagi sampai sore itu kita mengabdi terus. Oh, banyak najur berarti, Pak. Banyak najur ya. Termasuk Untuk persiapan. bukan karena sambil nyari itu, Pak. Calon-calon itu nama. Ya itulah untuk persiapan duitnya, untuk persiapan calon-calon itulah. Oh iya. Berarti Oke. besar dan istilahnya besar tumbuh di Babat Toman. Toman. Iya. Terus kuliah di Palembang juga. Iya. Setelah itu berkesempatan untuk ngabdi, Pak ya. Jadi Iya. di SMP Negeri 1 Lawang. 1 Lawang Wetan, luar biasa. Jadi masa mudanya udah diisi dengan pengabdian. Iya. Makanya wajar kalau sekarang sudah sukses menjadi kepala sekolah. Mungkin Amin, boleh amin. tangan. Oke, sebelum kita gali lebih jauh, ini ada di sebelahnya tuh wakilnya, Pak, ini, Pak. Oh, ini ada telepon nih. Matikan dulu kalau. Oke. Mungkin sebelum kita gali lebih jauh, di sebelahnya nih ada wakilnya nih, Bapak Arsil Azim ya. Iya, betul. Ini wakil kesiswaan, Pak. Iya. Ya? Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak Arsil nih
jadi wakil ya, karena kan mungkin penonton IAR Junior juga udah tahu tuh, karena Pak Arsil ini udah guru lama di sini kan. Nah, jadi kita nih lebih ke Pak Restanya nih. Selama 1 tahun 2 bulan ini kira-kira nih apa yang bisa diceritakan tentang Pak Resta ini, Pak Arsil? Mumpung ada di depan orangnya nih. Jadi harus yang baik-baik aja dia. Gimana, Pak Arsil? Aman. Iya, oke. Baik. Jadi selama 1,5 bulan ini, satu setengah tahun, 1 tahun ya. 1,5 tahun ini bersama dengan beliau sebagai pimpinan kepala sekolah SMK Negeri 1 Keluar, Pak ya. Jadi banyak hal-hal yang tadinya kami tidak mengetahui, terus kemudian dikasih tahu sama beliau dengan jiwa leadernya, yang pasti banyak belajar sama beliau juga tentang bagaimana cara konsep kepemimpinan. Oke. Yang pasti beliau humble orangnya. Humble, terus kemudian bercanda Pak ya. Iya. Humoris juga, tapi yang pasti kami sebagai wakil kesiswaan sangat-sangat mengapresiasi sekali dengan pimpinan kita yang baru. Oke, luar biasa. Jadi ini Iya napo. biasa banget dong ya, Pak. Mana tahu. Jadi itu perspektif dari ini, Pak, Iya. dari pandangan dari istilahnya wakil Pak, wakil kesiswaan. Kebetulan Pak Arsil ini selama Pak di sini juga dulu sudah jadi wakil kesiswaan. Benar. Pak masuk ke sini sudah wakil kesiswaan, artinya dipertahankan, ya kan? Iya, betul. Kayak itu. Nah, ini Pak, balik lagi ke Pak Resta ya. Tadi kita berbicara tentang Pak tuh di mana dibesarkan di Babatoman, terus kuliah di PGRI. PGRI di Palembang, terus mengabdi. Nah, setelah mengabdi itu kan honor Pak. Nah, itu masa honor Pak tuh kalau boleh tahu berapa lama Pak itu Pak? Saya honor di tahun 2003 sampai 2005. 2003 Itu honor murni ya. Nah, maksudnya 2000 honor murid itu Ya, gimana Pak? honor biasa, gajinya melalui komite kalau kami dulu. Oh, komite. Tidak ada dari PSB, dari BOS, tidak Iya, ada. iya. Kami dari komite. Hmm. Nah, jadi di tahun 2003 sampai 2005 saya honor murni. Di tahun 2005 ada yang namanya guru kontrak. Mm-mm. Nah, saya alhamdulillah di tahun 2005 dapat diangkat jadi guru kontrak. Oh. Nah, itu agak mending naik Oh. gajinya. Agak lumayan. Sudah SK Dinas Pak ya? Iya, SK Bapak Bupati. Oh. Ya, Bupati langsung. Ya. Itu kalau berarti peningkatan insentif ya namanya itu. Iya. Honornya itu lebih Honornya berarti agak tentunya. lebih. Iya, betul. Kemudian 2008 alhamdulillah diangkat jadi pegawai negeri sipil. Wah, Masya Ya, Allah. jadi 2008. 3 tahun saya mengabdi jadi guru kontrak Mm-mm. karena zaman waktu itu siapa ya presidennya lupa saya. 2000 berapa Pak itu? 2008 2008. Oh, itu masih Nah, Pak SBY. SBY ya? Iya. 2000. Iya, 2008 kalau enggak salah SBY masih. Nah, waktu itu ada pengangkatan seluruh guru kontrak. Oh, iya. Nah, tapi dengan catatan diangkatnya bertahap. Mm-mm. Dari tahun 2005 itu mulai 2006 mulai diangkat itu, tapi yang lebih tua dulu diangkat. Oh, jadi dia sistem umur, Pak? Ya, sistem umur. Oh. Nah, kebetulan saya dapat di tahun 2008. 2008 pengangkatan. Ya, pengangkatan. Kalau Pak Arsil masih honor? Oh, masih kuliah. Kuliah kali. Dan waktu itu tahun 2008 itu kuliah semester 1 Pak. Waduh. Oh. Satu. Nah, ini diangkat PNS, kita baru kuliah. Baru kuliah. Kalau saya masih SMA, SMK. Masih bocil kan, masih SMK. Iya. Karena saya lulus tuh tahun 2010, Pak. SMK. Iya, gitu ya. 2010 lulus, setahun baru kuliah, Pak, 2011. Iya, iya. Azan. Oke, itu tadi ya. Jadi 2008 Pak ya tadi ya. Ya. 2008 Pak diangkat 2008 diangkat PNS. CPNS dulu. Oh, CPNS. Iya. Itu gimana itu prosesnya Pak langsung? Oh, jadi itu ada ini dulu Pak ya. Ada jeda dulu. Nah, langsung PNS tuh. Apa? Ulangi Pak ya. Oh, iya. Jadi 2008 tuh Pak tuh diangkat jadi CPNS. Ya. CPNS itu berarti sebelum dilantik sebagai PNS Pak ya? Sebelum dilantik, ya masih waktu dilantik itu kita CPNS dulu. Mm-mm. Nah, CPNS, kemudian di 2010 baru saya diangkat PNS. Berarti artinya sudah resmi. Oh. Kan CPNS bisa Hmm. tidak bisa masuk ke PNS kalau misalnya mungkin cara kerjanya tidak Oh. disiplin atau gimana kan. Nah, jadi di tahun 2010 ada yang namanya diklat, apa yang namanya? Diksar bukan?
LPJ Oh, Prajabatan namanya. Ya. Nah, itu harus mengikuti diklat itu kalau mau ke PNS. Nah, kalau tidak ikut diklat itu belum bisa dikatakan PNS. Nah, beda CPNS dengan PNS. Kalau CPNS kita gajinya itu Pak ya, cuma 80%. Iya. Enggak 100%. Tidak Pak. 100%. Nah, Terus? jadi kalau di 100 di PNS baru gaji kita full 100% ya gitu. Oh, berarti 80% dulu, Pak ya? Iya, CPNS dulu. Tapi zaman dulu lumayan lah. Ya. Honor cuma berapa tahun tadi kan? Cuma 5 tahun. Kalau Pak Arsil sendiri kan itu udah P3K Pak Arsil ya? Tentunya. Itu diangkat tahun berapa Pak Arsil? Kalau saya Bukan angkat, dites ya kemarin ya? Kalau nggak salah. kemarin Ya, melalui tes dia. tes tahap pertama Mm-mm. dari tahun 2021 kalau nggak salah tes pertama itu, terus kemudian alhamdulillah tahap pertama itu Pak, saya sama teman-teman juga dari SMK sini, termasuk dari Pak Dede, Pak Danang, terus kemudian Pak Hendik juga dan kawan-kawan yang lain itu dinyatakan lulus Alhamdulillah. tahap pertama P3K. Itu makanya sekarang jatuhnya sudah 2021 sampai sekarang ini udah hampir jalan 3 tahun lah. Ini P3K ya? P3K-nya. Sebelumnya ngehonor Sebelumnya berapa ya, lama pasti. tuh? Ngehonor itu 7 tahun ada. 7 tahun. 7 tahun. Dari tahun 2014 bulan TMT saya Pak, bulan Juli tanggal 14 bulan Juli tahun 2014. 14. Luar Waktu biasa. itu masih dipimpin SMK kita, masih dipimpin Bapak Budi Suseno Budi. Gitu. Oh, Pak Budi ya? Pak Budi ya. Jadi masih zaman Pak Budi, terus tes tahap 1 ya kalau nggak salah. Tahap 1. Tahap 1, alhamdulillah. Nah, sekarang masih jadi wakil. Jadi Pak Arsil nih katanya wakil ya dari semenjak dia gabung ini nggak lama langsung jadi wakil Pak ceritanya tuh. Aku dengar-dengar gosip tuh. Nah, itu, Ya, nah. jadi Ha-ha. cerita lagi nggak apa-apa Pak? Iya, betul. Jadi waktu di tahun 2014 itu setelah bergabung sama SMK kita di sini, terus kemudian dinyatakan bisa bergabung sama pimpinan Pak Budi pada waktu itu di tahun 2014-nya. 3 bulan berikutnya mengabdi jadi tenaga pengajar di sini, langsung dipercaya sama Bapak Budinya untuk menjadikan saya sebagai staf, yaitu bagian wakil sarana dan prasarana pada waktu itu. Terus kemudian berjalan sampai dari tahun 2014 ke 2000 terakhir kemarin, tahun berapa? Yang ini? Pergantian kepala sekolah 2022. 2022. 2022 awal tahun 2022 itu pergantian juga, pergantian rolling wakil kepala sekolah. Biasa. Biasa Dalam itu satu kan. manajemen kan. Jadi saya berpindah ke kesiswaan, terus kemudian Pak Rukun dimegang, disuruh pegang sarana dan Sarana prasarana. dan Oke. sampai sekarang masih dipercaya juga sama pimpinan kita. Alhamdulillah. Astagfirullah. Amin. Alhamdulillah. Itu sejarah Pak Arsil di SMK. Jadi partnernya beliau ini luar biasa ya. Jadi memang wakil yang tak tergantikan. Berarti jam terbangnya lah banyak. Nah, iya. Tinggal nunggu kepala sekolahnya. weh. Kepala sekolahnya. weh. Amin. Ini balik lagi ke Pak Resta. Tadi belum selesai sebenarnya. Wah ini, mohon maaf Pak Arsil sebenarnya. Jadi tadi kan udah cerita tuh. Dia udah dilantik jadi CPNS 2008, dilantik jadi PNS 2010 Pak ya? Iya, betul. 2010. Nah prosesnya itu pasti kan kalau tadi dikatakan bahwasanya masuk jadi kepala sekolah tuh di SMK ini tahun 2022 22. berarti ada 12 tahun tuh Pak. Nah selama 12 tahun tuh apa yang sudah dilalui itu apa Pak gitu, untuk menuju jadi kepala sekolah itu Pak, mungkin bisa diceritakan Pak. Oke. Dari 2008 itu mulai dari CPNS itu. Kalau kita lihat Pak ya, Hmm. untuk menjadi kepala sekolah itu tidak gampang. Pasti Harus memiliki SIM dulu. pasti Ya, harus ada memiliki SIM, tidak bisa langsung karena ada syaratnya. Hmm. Syaratnya yang pertama harus sudah sertifikasi. Ya, Kemudian itu yang kedua ada sertifikat NUKS. Apa itu Pak? Nah, itu sertifikat itu yang SIM, anggap kita SIM sebagai untuk menjadi kepala sekolah. Tapi sekarang tidak ada lagi diklat itu, jadi diganti dengan guru penggerak. Guru penggerak. Ya, dari guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Hmm. Kalau kami dulu ikut diklat. Nah, ikut diklat itu saya Pak ya di SMK dulu, saya mengajar di SMK Negeri 1 Langwetan. PNS saya di sana.
Jadi selama saya PNS di sana, alhamdulillah sama seperti Pak Aksil juga wakil, cuman saya belum pernah menjabat wakil Sapras. Kalau humas, kesiswaan, terakhir kurikulum sudah saya laksanakan semua. Alhamdulillah dipercaya oleh beberapa kepala sekolah pengganti kepala sekolah, saya tetap jadi wakil. Nah, luar biasa. Ini Berarti akhirnya. kepake berarti Pak. Iya, terpakai Iya, kepake. Ya. Artinya tuh. Ya, karena banyak uang yang bagus, lebih bagus dari kita, tapi kita dipakai. Nah, iya, bisa itu jadi, penilaian dari kepala sekolah. Benar-benar Pak. Nah, di tahun 2018 kalau tidak salah saya ikut diklat. Diklat di tahun 2016, 17 saya ikut diklat, tidak pernah lulus. Itu kan susah Pak ya untuk melok ikut diklat cakep itu, cakep namanya, calon kepala sekolah. Tidak segampang itu. Jadi saya ikut di tahun 2016, 2017 belum ada keberuntungan. Nah, pas 2018 saya ikut, kebetulan kita pindah provinsi, dulu kabupaten, pindah di provinsi, jadi ikut di provinsi, bersainglah dengan seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah saya lulus Tahun 2018. 18. Nah, diangkat dari kepala sekolah 2022, artinya lama Pak, menunggu. Berarti ada antrian Pak. Iya, Langsung. antrian dulu. Tidak langsung selesai diklat langsung kepala sekolah, tidak. Lagi nunggu antrian. Berarti butuh kesabaran Pak. Iya, betul. Itu saja lah pasrah. Mau diantik atau tidak pasrah. Iya. Karena sudah kalau 18 sampai 2022 berarti 4 tahun ya. Nah, alhamdulillah di 2022 ada nasib. Iya. Ya, di bulan Oktober dilantik. Akhirnya bisa ketemu kami. Bisa ketemu ya. Kalau tidak jadi kepala sekolah tidak ketemu. Ya itu makanya tidak kenal. Tidak ada pasti. Kalau Pak Aksis sering aku ketemu Di mana, Pak? di lomba-lomba di Sekayu galak. Ya Pak ya. Waktu Ini di Pak asrama- Nasrul di di asrama haji. Oh, yang pelatihan-pelatihan itu ya? Tapi Diklat. hanya sekedar ketemu baik. Ya, tahu Kenal, tapi nggak iya. kenal mungkin kan. Kalau Jadi- kalau Pak Nasrul memang kenalnya karena sama jurusan matematika waktu di Oh. asrama haji dulu. Nah, sekelas waktu ikut diklat di asrama haji. Oh, jadi Nggak sudah ada yang asing, tahu, ada ada dia. asing. Asing, Pak. Nah, ini Nah, Pak, itulah. wajar kalau dengan mereka nih Pak, karena guru-guru lama. Nah, kalau kayak aku tuh Pak baru bergabung di 2019, Iya. bergabung 2019, ya baru berarti belum apa-apa. Pak ada udah diklat cakep, sedangkan saya belum masuk di SMK itu. Nah ini Pak, tadi Pak cerita tentang rentetan Pak bisa jadi ikut cakep, terus nunggu sampai 4 tahun. Tapi kan selama Pak sebelum cakep itu pasti ada hal-hal yang mungkin bisa membuat Pak tuh, oh akhirnya aku memutuskan pengen jadi kepala sekolah itu Pak. Nah kalau boleh tahu nih Pak, motivasi utama Pak mau jadi kepala sekolah itu apa Pak? Pertama itu, oh aku pengen jadi kepala sekolah. Ya. Nah, Eh, gimana, Pak? Pertama kita mengabdi sebagai kepala sekolah di sekolah yang kita ditunjuk. Iya. Nah, jadi artinya kita bagaimana kondisi sekolah itu, apakah sudah baik? Kalau sudah baik kita lebih baikkan lagi. Jadi visi saya, kalau bisa kita melanjutkan sekolah itu lebih baik lagi. Iya, keberlanjutan Pak ini Pak. Berkelanjutan ya. Jangan maksud saya itu kalau sekolah itu sudah bagus, Heeh. kalau bisa kita lebih bagus lagi. Oke. Iya, itu. Nah, itu jadi ingin membuat istilahnya tempat di mana Pak ditunjuk, oh jadi kepala sekolah, misalkan di SMK Negeri Iya. Satu Kelang, pengen melanjutkan yang hal-hal positifnya Iya, dan betul. dikembangkan lagi. Iya, betul. Nah itu kan dari segi visi misi Pak. Nah mungkin ada greget lain nih Pak. Oh aku nih pengennya nih jadi kepala sekolah karena dengan jadi kepala sekolah tuh aku bisa kayak gini misalkan, atau pengen lebih mengembangkan lagi karirku atau gimana gitu nah Pak. Ada enggak Pak kira-kira hal seperti itu gitu, yang dirasakan oleh Pak tuh sebelum ikut cakep itu nah Pak? Oh gitu. Mm-mm. Kalau kita berpikir positif lah. Kalau Iya. untuk jadi kepala sekolah itu berpikir positif ya. Tidak Hmm. usah berpikir yang negatif. Jadi Hmm. kita harus memiliki ide-ide yang cemerlang untuk Hmm. membangun sekolah itu. Jadi pokoknya intinya kita berpikir positif lah. Iya, Tidak iya, usah Pak. berpikir negatif. Jadi Hmm. supaya sekolah itu lebih maju lagi. Oke. Tidak ada kalau hal-hal yang lain tidak ada. Hmm. Kalau ini Pak, tipsnya selain dari berpikir yang positif terus kemudian melewati rangkaian-rangkaian persyaratan dari kementerian umpamanya, ada kira-kira yang perlu ordal itu perlu Wah ini lah minggu curang.
Gawat ini ya. Ini bahaya ini Pak Arsil. Bahaya ini. Enggak perlu dijawab ya. Bahaya banget. Kacau. Jadi itulah makanya supaya Pak Arsil nanti bisa sama seperti saya jadi kepala sekolah, ikutilah guru penggerak. Oke. Ya. Iya. Jadi Siap, step awalnya guru penggerak, Pak. Iya. Apa sama Pak Arsil, Pak? Nggak nyuruhku, Pak. Berarti restu utama ya. Nah, iya. Karena dia lalamo kan. Iya, Pak. Iya. Benar. Walaupun lalamo, Pak, tapi kan sama wae, Pak, guru juga. Coba tanya penonton. Iya, betul. Dia bisa komen oke. Oke Pak, tadi sudah dijelaskan motivasinya pengen gini. Nah sekarang mungkin ini Pak, boleh diceritakan nggak Pak kesan-kesan Pak pas datang ke Keluang ini? Mungkin baru Pak ya datang ke sini? Iya, baru. Baru tahu juga ada Iya. daerah Keluang Pak? Iya, baru. Oh iya. Nah dari situ mungkin pengen tahu nih kami ini yang dari istilahnya di Keluang ini tinggal di Keluang udah lama, pengen tahu ketika Pak baru datang ke Keluang tuh kesan-kesannya itu nah. Oh ini di Keluang nih kayak gini. Apakah ada perbedaan dengan tempat Pak yang lama gitu nah. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya. Lanjut. Ya, waktu itu saya dapat SK. SK itu lupa saya ngambil SK-nya tanggal berapa di Dignas. Saya lihat dapat di Keluang. Memang kalau nama sih sudah tahu, terkenal kan dengan minyak. Di Keluang minyak. Ya, dia tahu. Oh, di Keluang banyak minyak, dia tahu. Mm-mm. Tapi belum pernah nginjak yang namanya Keluang, ini belum pernah. Iya. Semenjak saya dapat tugas di sini baru ini tahu, oh ini Keluang. Tapi daerahnya bagus, sama seperti daerah-daerah lain sudah maju karena banyak orang minyak sini ya. Jadi rumahnya gedung-gedung. Mungkin saja Pak. Iya. Mungkin ekonominya lebih tinggi. Iya, betul sekali. Iya. Terus kalau orang-orangnya gimana Pak itu Pak? Kalau orang-orangnya saya rasa bagus semua, Bagus. sangat luar biasa sekali. Ada perbedaan Pak. Kan Iya. biasanya ya maaf ngomong Pak, kalau di sini itu kan ada dua ini, ada yang dari transmigran Iya. dan juga kan ada yang memang asli pribumi di sini, Iya. asli Sumatera. Kalau Iya. di tempat Pak tuh mayoritas pribumi Pak ya. Iya, pribumi. Sumatera maksudnya. Sumatera, Hmm. iya. Nah, kalau di sini kan ada trans. Kira-kira Iya. menurut Pak nih, ada nggak Pak perbedaan-perbedaan itu ketika Pak menghadapi oh ini orang trans karakternya seperti ini, oh orang ini karakternya seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Pak. Iya. Kalau orang trans sama orang Sumatera itu saya rasa sama Pak ya. Iya sama Ya, pada dasarnya. pada dasarnya sama. Tapi kalau kita lihat, apalagi pertama saya datang sini, Mm-mm. saya dapat dapat selentilan bahwa di daerah Keluang itu banyak orang Jawa katanya. Iya. Nah, saya pikir pasti orang Jawa itu bagus-bagus, Mm-mm. ya, Iya. ya bagus. Ternyata pas saya datang sini ya betul, Bagus nian. ya bagus ya. Alhamdulillah. Bagus nian. Iya, luar biasa. Iya, betul sekali. Jadi intinya tuh memang kita tuh bukan bermaksud rasis ya. Iya. Kita membeda oh ini orang pribumi, orang trans. Tapi kan dari segi karakter mungkin ada beberapa yang beda Parsil ya. Iya, Nah, enggak karena kan setiap pembawaan itu biasanya kalau beda suku, beda ras, itu ada hal-hal lah karakter yang mungkin beda. Iya, betul. Apalagi kayak Pak tuh, tadi saya dengar Pak tuh memang lama tinggal di Babatoman ya kan, di Lawang Wetan tadi, terus pindah ke Palembang, itu kan sering berinteraksinya dengan otomatis dengan orang-orang Sumatera, pribumi. Nah, ketika ke sini kan kalau nggak salah hampir mayoritas di sini transmigran ya Pak Endi kan? Nah, itu mayoritas transmigran kalau di daerah SMK Negeri 1 Keluang ini. Jadi makanya tadi saya tanya kenapa apa sih istilahnya tuh mungkin kesan-kesan ketika berinteraksi dengan mayoritas orang-orang Jawa. Itu Pak ya. Jadi sekali lagi bukan rasis Pak ya, sama saja memang pada dasarnya. Oke, kalau Pak Arsil ada yang mau ditanyakan dengan Pak Resta? Ada yang mau ditanyakan. Ya enggak apa. Ayo santai Pak Arsil. Bukannya saya jadi jadi minta tamu. Pak Arsil itu di sini ngimbangi supaya rame. Ayo coba kalau ada yang mau ditanyakan Pak Arsil dengan Pak Resta. Bukannya ditanya. Nah, Oke. kan tamu ngapun dah. Nah, Ini kembalikan. ini nih Tanya sama Pak Arsil juga. Jadi ceritanya. Nah, jadi Kehabisan ceritanya pertanyaan gitu. bukan kehabisan pertanyaan. Jadi ceritanya tuh saya ngajak Pak Arsil nih. Tadinya kan mau ngobrol dengan Pak Resta nih. Berhubung ada Pak Arsil, tak ajak ngobrol. Jadi biar rame ngobrolnya, biar bertiga. Soalnya kan miknya nih ada 4.
Jadi biar rame. Oh, Kan jadi- kita ngetes. Jadi konsepnya gitu. Iya, nanti bisa mungkin kalau lebih dekat lagi nanti kita ngobrol berdua nih Pak. Apa dengan Pak Arsil dan nanti dengan Pak Resta juga itu. Oke, Nanti sekali. di part-part selanjutnya. Nah, saya kasih kesempatan ini Pak Arsil, bila ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kepada Pak Resta. Nah, coba saya kasih kesempatan nih, Oke. mumpung di depan orangnya. Sebelum ke Pak Resta, mungkin dari tadi sudah ditanya terlebih dahulu sama Pak Yarnya. Kalau sayanya tertarik untuk bertanya kepada Pak Yar. Lah, Nah, iya betul. Jadi maaf ya, Iya betul betul. host kok betul. ditanya. Wah, kita tanya kepada hostnya juga. asal jangan nama-nama ikan ya. Nggak ada dong. Kalau hostnya nggak ditanya juga kan begitu. Jadi gini Pak Yar. Jadi Pak Yar kan di sini diibaratkan perantau ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Berenang. Tapi sudah menjadi istilahnya menetap di sini kan, KTP di sini sudah ya. Iya benar-benar. Pertama kali termotivasi untuk merantau ke Sumatera bagian selatan itu kira-kira apa motivasinya Pak ya? Kan banyak provinsi kita yang lain kayak Papua Motivasinya? yang lebih yang lebih istilahnya pemandangannya lebih indah gitu kan, lebih menantang. Kenapa mesti ke Sumatera Selatan terus kemudian dapat jodoh di Sumatera Selatan juga gitu gitu. Aduh. Silakan, Pak. Ini bahaya ini pertanyaan Pak Arsil nih. Kalau dosa dijawab. Ya bisa dong. Ya, awalnya kesini tuh Nah, ngapoe dah. pertama kali merantau di sini tertarik. Sebenarnya bukan tertarik Pak Arsil ya. Nah, Jadi lebih kepada nggak ada pilihan lain. Ya kemarin tuh ya 2010 kan tamat SMK. Saya merantau tuh ke Cirebon, pernah kerja di pabrik, kayaknya nggak betah. Pernah ke daerah Bintaro, sektor 8 Jakarta, masih nggak betah juga. Ya nganggur akhirnya nggak ada kerjaan, baru ke Palembang. Nah, banyak lah ceritanya. Tapi intinya tuh memang laki-laki itu kan dituntut untuk bisa dewasa. Salah satu pendewasaan itu ketika kita merantau. Kalau di rumah kerja nggak kerja tetap makan. Tapi kalau merantau tahu tuh artinya hidup tuh. Nah, kalau nggak kerja nggak makan nih. Nah makanya itu salah satunya motivasi awal. Pak. mungkin dia motivasi dia nak ke Keluang ini ada bidadari. Nah, Bisa Jadi jadi di pantaunya ada bidadari di Ulpati. Nah, jadi dari sini. nah, kalau masalah jodoh di sini sebenarnya lebih kepada ya memang jodohnya tadi. Ya saya najur aja. Mana yang tahu? Kebetulan alhamdulillah jodohnya di sini. Udah usah ditanya nih hostnya nih. Oke, langsung ya balik lagi. Pak Arsil disuruh nanya ke Pak Resta malah nanya ke host. Aneh-aneh baik. Ini udah berapa menit nih? Sudah kalau Udah jadi setengah jam. Oh. Ini Pak, pertanyaan pamungkas Pak. Terakhir ya. Mungkin nanti Pak Arsil juga ada pertanyaan. Pak Arsil dulu Pak kalau. Ini pertanyaan saya Pak Arsil. Kira-kira Pak Arsil nih ada harapan dengan SMK Keluang ini pengennya seperti apa ke depannya? pasti dong. Nah ini pertanyaan penutup. Yang pasti kami sebagai dipercaya oleh pimpinan untuk memegang kesiswaan yang pasti penuh percaya diri dan berusaha untuk meningkatkan SMK kita ini lebih berkualitas lagi, terus kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat lagi, khususnya Kecamatan Keluang, untuk menjadi tetap sekolah yang number one di Kecamatan Keluang, sekolah yang memang benar-benar menciptakan regenerasi yang tidak hanya cerdas namun berakhlak mulia. Itu. Dan kami sebagai kesiswaan harus punya keyakinan yang tinggi untuk menciptakan generasi-generasi dari lahirnya di tanah Keluang. Kira-kira gitu. Oke, itu harapannya ya. Iya, Di spill dikit Pak Arsil, kan bentar lagi P2DB nih, penerimaan siswa baru. siap. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih Oke, sama oke. penonton di sini nih ada jurusan apa aja. Oke. Untuk di SMK Negeri 1 Keluang ini kita kalau sekarang ini masih tetap 4 jurusan. Yang pertama itu adalah ada jurusan teknik sepeda motor, Iya. yang mana jurusan ini bergerak di bidang otomotif sepeda motor, terus kemudian semua rangkaian sepeda motor itu nanti akan dipelajarin di jurusan di BSM ini. Terus kemudian Yang kedua? yang keduanya ada jurusan akuntansi. Akuntansi ini di bidang perkantoran, terus kemudian hal-hal tentang mempelajari buku besar dan sebagainya nanti akunting, sehingga nanti diharapkan peserta didik itu bisa
belajar tentang perbankan dan sebagainya. Terus kemudian ada juga kita jurusan yang namanya jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi teknik kendaraan ringan otomotif ini adalah jurusan yang bergerak di bidang kendaraan ringan seperti mobil yang roda empat. empat dan Iya, sebagainya. roda empat. Ya, roda empat. Kalau roda Ada ada mobil bukan roda 4. Itu Roda 6. Iya, tapi itu masuknya kendaraan berat itu kalau. Nah, lanjut Begitu, yang terakhir. itu ada jurusan multimedia. Jadi jurusan multimedia ini adalah bergerak di bidang desain grafis dan sebagainya seperti ini nih. Nah, contoh ini ya. Oh, ini Nah, podcast. Ini podcast ini adalah salah satu program juga kita bisa melahirkan generasi yang bisa menciptakan generasi-generasi yang bisa Update ya. update terus kemudian juga bersaing di pasar nasional ataupun Oke. internasional. Oke ya. Itu kira-kira. Hmm. Jadi ada 4 jurusan di SMK kita. Berarti yang multimedia ini bergerak di dunia digital ya. Digital. Benar. Oke. Oke, itu pertanyaan pamungkasnya. Nah, untuk Pak Restani ada pertanyaan terakhir. Jangan susah-susah ya. Nah, ada susah Pak. Kenapa? Kalau harus susah Pak, karena kalau pertanyaannya gampang nama-nama ikan dapat sepeda Pak. Ya susah ya enggak yang susah Pak. Ini Pak, tadi kalau saya harapan dari Pak Arsil tentang SMK Negeri 1 Keluang nih. Nah sekarang pertanyaan saya ke Pak Resta ini, Pak ini kan sekarang jadi kepala sekolah, di mana Pak selama jadi kepala sekolah itu di bawah itu ada kasarnya ada yang dipimpin oleh Pak itu lebih kurang 50 Pak ya. Nah Ya. pertanyaannya tuh kira-kira harapan Pak, ya namanya kita pimpinan pasti punya harapan, ketika kita punya rencana besar pasti pengen punya tim yang bagus artinya. Betul sekali. Nah, Ya. pertanyaan pamungkas saya kira-kira harapan Pak dengan tim yang ada di SMK Negeri 1 Keluang itu apa Pak harapannya? Mungkin Harapan. bisa di-spill Pak. Oke. Banyak nggak apa-apa Pak. Oke, siap. Jadi tenaga pengajar kita itu 50 ya kalau Yes. staff Iya, TU, staff. ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah semuanya kita ajak jadi tim. Iya benar. Kita ajak jadi tim. Mhm. Jangan yang biasa-biasa saja bekerja, jangan apa namanya? Disisihkan. Iya. Kita ajak dia bekerja. Mm-mm. Jadi ya dirangkul ya istilahnya dirangkul. Jadi kita ajak. Nah, jadi saya segala sesuatu di SMK ini kalau tidak ada tim yang baik tidak akan baik. Iya benar. Tidak Pak. akan maju sekolah kita. Harus solid. Nah, harus apa istilahnya loyal. Loyal ya. Itulah makanya saya mau mencari guru-guru yang loyal yang kayak gitu. Pak. Nah, yang kayak gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin kita Sedikit bentuk, Pak, dipotong Pak. Maaf. Kalau Pak Arsil loyal. loyal siang malam ada di sini. Kacau Pak Arsil. Siang malam ada di sini. Jadi loyal ini. Lanjut aja tadi Pak. Lanjut. Nah, loyal. Nah, jadi sampai mana? Sampai loyal Pak tadi Pak loyal. Harus loyal. Nah, jadi kita sebagai pimpinan kita mau cari yang tim yang lebih baik seperti misalnya kita. Nah, seperti contoh aja saja sekarang kita menjalankan UKK. Ya, ujian Nah, kompetensi ujian kalian. kompetensi kalian. Mm. Kalau kita tidak memiliki tim yang kuat, tim yang profesional, tim yang solid, mungkin UKK ini tidak berjalan lancar. Iya, Pak. Betul. Alhamdulillah ini hari pertama selesai berjalan lancar, sukses. Tinggal 2 hari lagi kita menjalankan. Iya. Nah, jadi saya juga mengajak seluruh dewan guru di SMK Negeri 1 Keluang khususnya. Mm. Jadi kalau seandainya diajak tim di sekolah ini, marilah kita sama-sama bekerja sama. Mm. Karena tanpa Bapak Ibu semuanya SMK ini tidak ada gunanya. Iya, benar. Kalau hanya kepala sekolah saja yang berjalan, yang wakil saja berjalan, mungkin guru yang lain tidak, Mm. otomatis sekolah kita tidak maju-maju. Iya, benar Pak. Nah, jadi butuh orang yang loyal tadi. Iya loh ya. Ya. Pastinya harus kompak Pak ya. Ya, kompak dan kerjasama. Hmm. Tapi alhamdulillah, Kompak, kompak kita di sini kompak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dikasih tugas cepet Oke. selesai. Nah, itu yang dicari. Boleh Pak di spill Betul, Pak. Boleh Pak di spill Pak tadi ketua panitianya Pak. Oh iya. Masih nak jualan dulu Pak. Iya. Kebetulan ketua panitianya ada di sini. Jadi tidak minta di spill ya. Jadi dikasih teks. Iya. Ya enggak lah. Nah itu Pak ya. Jadi intinya tadi kalau harapannya Pak Arsil
SMK ini bisa lebih hebat lagi. Kalau Pak Resta, intinya di SMK Negeri 1 Keluang yang hebat itu butuh tim yang kompak, yang Iya, solid, betul. yang Betul loyal. sekali. Iya. Itu intinya Pak ya? Iya, betul. Oke Pak Arsil ya? Benar. Oke, mungkin untuk sementara obrolan santai kita akhiri dulu. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita lanjut lagi nih. Tapi kalau bisa berdua nih, biar lebih mendalam lagi nih. Gali informasi, mungkin nanti ada perjalanan-perjalanan hidup yang bisa diambil pelajarannya. Karena ada istilah the experience the best teacher. Pengalaman Oke, adalah siap. sebaik-baiknya guru. Nah, ternyata pengalaman itu nggak mesti harus pengalaman kita aja. Harus kita laluin dulu. Karena untuk tahu jatuh itu sakit, kita nggak mesti harus jatuh. Cukup dengar dari orang kan bisa tahu. Jadi nggak usah nyicip. Nah, maka daripada itu, pentingnya kita mendengar tentang pengalaman orang. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Oke? Terima kasih untuk Pak Arsil. Oke. Sudah bisa membersamai. Untuk Pak Resta, terima kasih. Oke, sip. Oke, sampai jumpa lagi di ngosan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa.